Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan melanjutkan tentang pembahasan light novel seri Gensoki volume 4. Dalam part yang kedua ini, cerita pun berlanjut sehari setelah Miharu, Aki, dan Masato diselamatkan oleh Ryo. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari karakter Ryo. Saat Ryo terbangun, Ryo pun memegang sesuatu yang kenyal dan lembut. Bahkan terdengar suara desahan wanita. Di sini, Ryo pun mulai takut karena memang ia akan terbangun jika ada orang yang mendekatinya. Tapi kali ini tidak. Ryo pun langsung membuka selimutnya dan mendapati seorang wanita cantik berambut pink yang sedang memeluknya. Sontak, Ryo pun menjadi sangat terkejut dan berteriak. Tak lama kemudian, Miharu pun datang menuju kamar Ryo. Tapi ia pun tertegun ketika melihat hal yang terjadi di hadapannya itu. Di sini, Miharu pun sedikit menangis dan meninggalkan kamar Ryo. Setelah beberapa saat, Ryo pun menanyakan tentang siapakah gadis tersebut. Mendengar hal itu, gadis itu pun bilang kalau dirinya adalah roh yang memiliki kontrak dengan Ryo. Tapi, ia tidak ingat kenapa ia bisa memiliki kontrak dengan Ryo. Selain itu, gadis itu juga tidak memiliki emosi, juga nada suaranya terdengar sangat datar. Di sini, gadis itu juga berkata kalau dirinya mengetahui semua sosok yang ada di dalam diri Ryo, baik itu Amakawa Haruto ataupun Ryo sendiri. Tapi, saat ditanya bagaimana ia bisa mengetahuinya, gadis itu cuma bilang kalau ia sudah mengetahui dari dulu. Setelah itu, Ryo pun menemui Miharu, Aki, dan Masato untuk menjelaskan mengenai keberadaan gadis itu. Dan ketika semuanya selesai, mereka berlima pun sarapan bersama. Saat sarapan, Ryo pun merasa kalau Miharu dan gadis roh itu terlihat seperti saudara karena memiliki kemiripan wajah. Di sini, gadis itu pun meminta Ryo untuk menamainya, karena memang gadis itu menganggap bahwa keberadaannya ini hanya untuk Ryo saja. Gadis itu juga tidak mempermasalahkan nama apa saja yang diberikan kepadanya, asalkan itu berasal dari pilihan Ryo sendiri dan merupakan hal yang berharga bagi Ryo. Setelah itu, Ryo pun memikirkan tentang Miharu, karena memang ia merupakan seseorang yang berharga bagi Ryo. Jadi, gadis itu pun diberi nama Aisyah, yang berarti musim semi yang hangat. Dan arti nama Aisyah sendiri itu hampir mirip sama arti dari nama Miharu. Oh iya, kalau dalam animenya, Aisyah itu bangkit saat Ryo ada di hutan spirit, tapi dalam LN-nya, Aisyah itu bangkit saat Ryo bertemu dengan Miharu. Jadi di situ letak perbedaannya ya. Maka dari itu, gue memutuskan untuk membahas LN ini dari volume 4-nya dulu, supaya nanti ceritanya nggak akan terlihat aneh. Mengingat, scene Ryo bertemu dengan Miharu itu belum diceritakan dalam animenya. Setelah berkenalan, Miharu pun memanggil Aisyah dengan sebutan Ai-chan. Setelah sarapan selesai, Ryo pun berbicara empat mata dengan Aisyah. Dalam percakapan mereka itu, diketahui bahwa Aisyah itu memiliki kekuatan yang sama dengan Ryo. Di sini Aisyah juga berkata kalau ia akan selalu melindungi Ryo dan berada di samping Ryo. Tapi Ryo pun berkata bahwa Aisyah juga harus melindungi Miharu jika Ryo tidak ada di sampingnya. Di sini, Aisyah dan Ryo juga sempat berduel. Dan dalam duel itu, Aisyah menggunakan seluruh skill dan gerakan yang sama dengan Ryo. Jadi bisa dibilang kemampuan mereka itu sama. Setelah duel itu selesai, seperti yang dijanjikan, akhirnya Ryo, Miharu, dan Aisyah pun pergi berbelanja ke kota Amande. Sedangkan Aki dan Masato tinggal untuk menjaga rumah. Di sini Aisyah itu peka dengan keadaan dan pergi meninggalkan Ryo untuk bisa berdua dengan Miharu. Jadi Ryo pun menggendong Miharu untuk pergi ke kota Amande. Selama perjalanan, Miharu itu sangat mengagumi pemandangan dari atas langit. Dan sebelum mendarat di kota Amande, Ryo pun memasangkan artefak pengubah warna rambut kepada Miharu, karena memang warna rambut hitam akan menarik banyak perhatian dalam kota tersebut. Selama di kota Amande, Ryo pun digandeng dengan Aisyah dan Miharu agar mereka tidak tersesat. Selain berbelanja, di sini Ryo juga mengumpulkan beberapa informasi. Di antaranya adalah dikatakan bahwa seorang pahlawan
telah tersummon ketika 6 pilar cahaya muncul pada saat itu. Kemudian diketahui juga bahwa kerajaan Beltram baru saja bertempur dengan kekaisaran Peroxia. Informasi terakhir adalah banyak sekali petualang yang hilang dalam melaksanakan quest ketika mereka melalui jalur barat, yang merupakan arah menuju kerajaan Beltram. Di sini, Rio juga sempat menuliskan sebuah surat untuk Celia. Tapi saat mereka berbelanja di kota Amande, Miharu pun sempat sibuk memilih baju untuk Rio, dan bukannya memilih baju untuk Masato ataupun Aki. Singkat cerita, mereka pun selesai berbelanja, dan sesampainya di rumah, Rio pun menjelaskan tentang informasi yang ia dapat kepada Miharu, Aki, dan Masato. Di sini, Rio menjelaskan kemungkinan besar Takahisa dan Satsuki itu telah tersummon dalam dunia ini dan menjadi seorang pahlawan. Tapi, ia masih belum bisa memastikan informasi ini benar atau tidak. Jadi Miharu, Aki, dan Masato itu harus bersabar. Rio juga berkata bahwa mulai besok, mereka bertiga harus belajar bahasa dalam dunia ini. Setelah diskusi selesai, mereka semua pun kembali ke kamar masing-masing. Tapi Rio dan Miharu pun menjadi kaget ketika Aisyah berkata bahwa ia akan tidur bersama Rio. Aisyah pun mengatakan hal itu dengan muka polosnya. Di sini, Miharu pun menjelaskan bahwa Aisyah itu tidak boleh tidur satu kamar dengan Rio. Tapi di sini Aisyah pun tidak mengerti dan dengan polosnya mengajak Miharu untuk tidur bersama Rio juga. Seketika itu pula, wajah Miharu pun memerah dan berkata bahwa dirinya sudah memiliki orang yang ia cintai. Mendengar perkataan itu, Rio pun menjadi galau. Namun di sini Aisyah pun memberi penjelasan kalau ia bisa mengisi out dan mana lebih cepat ketika ia bisa tidur dengan Rio. Ia juga bisa berubah menjadi sosok astral ketika tidur dengan Rio. Jadi diputuskan Aisyah akan tidur dengan Rio ketika dalam mode sosok astralnya. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter yang bernama Sakata Hiroaki. Semasa SMA, Hiroaki adalah siswa yang pandai, tapi ia gagal masuk dalam ujian universitas. Dan karena hal itulah, ia pun menjadi hikikomori. Suatu hari, ia sedang bermain tablet dan tiduran di kasurnya. Namun tiba-tiba saja, ia merasakan sensasi jatuh, dan ia pun tersadar bahwa ia sudah tidak lagi berada di rumahnya. Dalam keadaan yang kaget, ia pun dihampiri oleh seorang gadis berambut lavender yang bernama Flora. Di sini Flora pun menanyakan apakah Hiroaki adalah pahlawan yang dipanggil oleh kerajaan. Karena memang batu suci yang ia miliki telah mengeluarkan 6 pilar cahaya untuk memanggil pahlawan. Mendengar hal itu, Hiroaki pun menjadi senang dan mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapinya sekarang. Karena memang ia sering melihat situasi ini di novel fantasi yang ia baca. Kemudian, Hiroaki pun berkumpul dengan Hyunot dan George Rodan, yang merupakan penguasa dari wilayah Rodan. Di sana juga terdapat Stewart, Alphonse, dan Ronoa, yang merupakan anak-anak dari petinggi itu. Ketika berdiskusi, Hiroaki pun agak kesal karena dirinya tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Lalu, Hyunot pun menjelaskan situasinya dan berharap Hiroaki itu bisa bekerja sama dengan mereka. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Miharu, Aki, dan Masato. Setelah 1,5 bulan mereka belajar bahasa dalam dunia ini, mereka pun jadi cukup handal menggunakannya. Setelah itu, Rio pun mengatakan bahwa ia akan memindahkan rumah batunya ke dekat kota Amande. Rio juga akan pergi ke desa Spirit untuk 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu, Rio pun meminta Aisyah untuk menjaga Miharu, Aki, dan Masato. Di sini, Aisyah pun berkata bahwa ia akan membuat ikatan sementara dengan Miharu untuk mengisi outnya. Setelah semuanya mengucapkan selamat tinggal, Rio pun menggunakan time space-nya untuk berpindah ke desa Spirit. Di sini seperti biasa, Rio pun langsung disambut oleh Latifah dan trio Spirit. Lalu Rio pun menemui para tetua Spirit untuk menjelaskan kebangkitan dari roh kontraknya. Namun, karena masalah itu lebih baik diserahkan kepada dia saja, jadi Rio pun diminta untuk membawa Aisyah pada kedatangan selanjutnya. Setelah itu, Rio pun mulai membicarakan tentang pemanggilan para pahlawan. Di sini Ursula pun menjelaskan tentang beberapa hal mengenai 6 dewa bijak dan perang suci. Ursula juga menjelaskan
bahwa tidak ada prajurit spirit dan para roh tingkat tinggi yang kembali saat terjadi perang suci. Selain itu, Ursula juga berkata bahwa saat dulu ada dewa ketujuh yang mencoba meminta bantuan pada pihak spirit untuk memenangkan perang tersebut. Setelah itu, Ryo juga menjelaskan tentang keberadaan Miharu, Aki, dan Masato. Di sini, Ryo juga meminta izin agar ia bisa membawa mereka untuk tinggal di hutan spirit. Para tetua itu pun setuju asalkan mereka membuat kontrak untuk merahasiakan tentang keberadaan hutan spirit ini. Setelah itu, Ryo juga menjelaskan kepada Latifah bahwa 2 orang dari 3 orang yang akan dia bawa nantinya adalah teman masa kecil Ryo yang ia cintai dan mantan adik perempuannya. Dan karena alasan itulah, Ryo meminta Latifah untuk menyembunyikan masa lalu Ryo dan Latifah sendiri. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Reis. Di pinggiran kota Amande, Reis pun dikelilingi oleh sekumpulan makhluk aneh berbentuk manusia. Di sini Reis pun meminta para makhluk itu untuk menangkap semua orang yang memiliki banyak energi sihir. Panel cerita pun berpindah lagi ke Miharu, Aki, dan Masato, dan Aisyah. Sudah 2 minggu sejak Ryo pergi, tapi ia masih belum kembali. Pada saat itu, Miharu pun sedang mengobrol dengan Aki, tapi Aki merasa bahwa Miharu itu selalu mempertanyakan tentang kapan Ryo itu pulang. Di sini Aki pun mulai bertanya kenapa Miharu begitu dekat dengan Ryo, padahal Miharu itu nggak suka dekat dengan cowok. Mendengar hal itu, Miharu pun menjawab bahwa Ryo itu bisa diandalkan, dan Ryo juga mengingatkan Miharu kepada Haruto. Setelah mendengarkan nama Haruto, Aki pun menjadi marah kepada Miharu dan keluar dari rumah dengan perasaan yang menyesal. Namun, ia langsung disambut oleh 2 makhluk aneh suruhan dari Reis tadi. Melihat situasi yang berbahaya ini, Aisyah pun muncul dan bertarung dengan kedua makhluk itu. Tapi, muncul 1 makhluk lagi yang hendak menyerang Aki, dan pada saat itu, Miharu pun langsung memeluk Aki untuk melindunginya. Untung saja, Ryo pun pulang tepat waktu dan langsung menghadang makhluk aneh itu. Diketahui saat Ryo memojokkan makhluk itu pun berkata bahwa tolong bunuh aku. Dan sontak, hal itu membuat Ryo menjadi kaget. Selain itu, makhluk itu juga memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga Ryo membutuhkan waktu yang agak lama untuk menghabisinya. Setelah pertarungan itu selesai, Ryo, Miharu, dan Aki pun saling meminta maaf. Lalu Ryo pun membahas tentang rencananya untuk pindah ke desa spirit. Di sini Ryo juga menjelaskan tentang ras spirit dan hutan tempat tinggal mereka kepada Miharu, Aki, dan Masato. Ketika mereka sudah siap untuk pindah, Ryo pun menggunakan time space-nya untuk menteleport mereka ke hutan spirit. Saat mereka sampai, Latifah pun langsung memeluk Ryo, juga mengucapkan selamat datang kepada Ryo dan yang lainnya. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Reis yang berada di sebelah barat Amande. Saat itu, ia pun dikelilingi oleh makhluk aneh peliharaannya dan para petualang yang pingsan. Jadi di sini, alasan kenapa banyak petualang yang hilang dari kota Amande itu adalah Reis. Reis pun menyadari bahwa salah satu kelompok peliharaannya itu tidak kembali. Dan karena takut aksinya telah diketahui, akhirnya ia pun menghentikan aksi penculikannya di kota Amande. Setelah beberapa saat, Reis juga teringat bahwa dirinya diundang ke pernikahan Charles Arbor. Dan kalau tidak salah, calon istrinya itu bernama Celia Claire. Cerita dalam volume ini pun ditutup dengan scene Celia yang sedang memegang surat dari Ryo sambil mengucapkan nama Ryo tepat sebelum air matanya terjatuh. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel seri Gensuki-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.